Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, yang mana kami terdiri dari Balqis Putri Ramadhani, Afifah Ajra, Muhammad Arizul saya sendiri, dan juga Cici Rahman Arbain. Materi pertama, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori yang dipelopori oleh Snow Hurgonce ini menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Kanbai, Gujarat, India. Yang kedua, teori Persia. Teori ini dipelopori oleh Hussein Hidayat. Teori Persia ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang dari Persia yang sekarang disebut Iran. Yang ketiga adalah teori Mekah, yang mana teori ini baru muncul untuk menyanggah, untuk membantah bahwa Islam baru sampai di Indonesia pada abad ke-13 dan dibawa oleh orang Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Teori ini didasari oleh sebuah berita dari Cina yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 sudah terdapat sebuah perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Contohnya perkampungan Muslim di daerah Barus. Next, kita masuk ke materi selanjutnya, proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dilakukan secara damai dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui cara perdagangan. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara Cina dan daerah lain di Asia, yang mana Indonesia ini sangat strategis sehingga Indonesia ini digunakan oleh negara lain sebagai lalu lintas perdagangan. Maka daripada itu, pedagang Arab datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Setelah tujuan berdagang, setelah itu dengan tujuan juga untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Maka daripada itu, orang-orang Arab yang berdagang di Indonesia membuat suatu perkampungan, dan perkampungan ini tempat suatu wadah untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, melalui perkawinan. Bagi masyarakat pribumi, para pedagang Muslim dianggap sebagai kalangan yang sangat terpandang, yang sangat terhormat, yang mana hal ini menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka dengan para pedagang Arab ini. Yang selanjutnya, melalui pendidikan. Pendidikan dilakukan di pesantren, di pondok yang dibimbing oleh guru agama, ulama, ataupun kiai. Para santri yang telah lulus akan pulang kampung halamannya dan akan mendakwah Islam di kampungnya masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir, penyebaran Islam ini melalui kesenian. Kita dengar Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini adalah salah satu tokoh terpandang, terhormat yang mementaskan wayang dan mengenalkan wayang dengan melalui Islam. Jadi wayang ini sebagai objek untuk mengenalkan agama Islam ke daerah Jawa atau daerah Indonesia. Yang mana cerita wayang yang dipentaskan biasanya dipetik dari kisah Mahabharata atau Ramayana yang kemudian disisipi dengan nilai-nilai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balqis Putri Ramadhani. Di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Al-Mizul mengenai cara-cara Islam masuk ke Nusantara. Selanjutnya, cara Islam masuk ke Nusantara selanjutnya yaitu melalui kesenian. Wayang merupakan salah satu sarana kesenian untuk menyebarkan Islam kepada penduduk Nusantara. Salah satu tokoh yang terkenal dan tokoh terpandang yang mementaskan wayang ini yaitu Sunan Kalijaga. Cerita wayang yang dipentaskan disisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Selanjutnya ada peran bandar-bandar di Indonesia. Bandar merupakan pelabuhan atau tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan atau digunakan juga sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Nah, di bandar inilah para pedagang Muslim memperkenalkan Islam kepada penduduk-penduduk sekitar. Dengan demikian, bandar merupakan gerbang atau pintu masuk penyebaran agama Islam ke Indonesia. Jika dilihat dari letak geografis pusat-pusat kerajaan Islam atau kesultanan Islam
Di Nusantara, rata-rata kerajaan ini terletak di pesisir atau di muara sungai, seperti Kerajaan Perlah, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Sunda Kelapa, Tidore, Ternate, dan beberapa kerajaan lainnya. Selanjutnya yaitu peranan para wali dan para ulama. Salah satu cara penyebaran Islam ialah dengan cara berdakwah. Di samping bekerja sebagai pedagang, para pedagang muslim ini juga bekerja atau berprofesi sebagai mubalik. Dan ada juga mubalik yang datang bersamaan dengan para pedagang ini. Balik yang datang untuk menyebarkan agama Islam. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat sebagai objek dakwahnya. Dan pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Samping itu, para ulama juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Di Pulau Jawa sendiri, penyebaran Islam dilakukan oleh 9 wali songo. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam pendekatan diri kepada Allah. Dan para wali ini juga dekat dengan kalangan istana. Walilah yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seseorang naik tahta. Dan para wali juga sebagai penasehat sultan. Yang pertama ada wali Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga ada Sunan Derajat atau Sunan Syarifuddin. Yang keempat ada Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Yang kelima ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Yang keenam ada Sunan Giri atau Raden Paku. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Indonesia masa kerajaan-kerajaan. Langkah penyebaran Islam mulai dilakukan secara besar-besaran ketika dakwah telah memiliki orang-orang yang khusus menyebarkan dakwah. Setelah fase itu, kerajaan-kerajaan Islam mulai terbentuk di kepulauan ini. Yang pertama ada Kerajaan Malaka. Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini diberikan mengingat peranannya sebagai jalan lalu lintas bagi pedagang-pedagang asing yang berhak masuk dan keluar pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Letak geografis Malaka sangat menguntungkan yang menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat. Dengan letak geografis yang demikian membuat Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh atas daerahnya. Kerajaan Malaka menjalin hubungan baik dengan Jawa, mengingat bahwa Malaka memerlukan bahan-bahan pangan dari Jawa. Selain dengan Jawa, Malaka juga menjalin hubungan dengan Pasai. Pedagang-pedagang Pasai membawa lada ke pasaran Malaka. Kesultanan Malaka mempunyai pengaruh daerah Sumatera dan sekitarnya, dengan mempengaruhi daerah-daerah tersebut untuk masuk Islam seperti Rokan Kampar, India Giri, dan Siak. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peranan penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Indrapura sebelum di bawah pengaruh Aceh yang tadinya merupakan daerah pengaruh Minangkabau. Yang menjadi pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Ia berhasil melepaskan Aceh dari Pidi. Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh, dan pergantian agama diperkiraan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. Kerajaan Aceh yang letaknya di daerah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar. Di sini pula terletak ibu kotanya. Aceh mengalami kemajuan ketika saudagar Muslim yang sebelumnya dagang di Malaka kemudian memindahkan perdagangannya ke Aceh ketika Portugis menguasai Malaka tahun 1511. Selanjutnya itu Kerajaan Demak. Di Jawa Islam disebarkan oleh para wali songo.
Mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan tetapi juga dalam hal pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali raja seolah-olah berusaha seorang raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi oleh wali songo. Para wali menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam dan sekaligus menjadikan sebagai kerajaan Islam yang menunjuk Raden Patah sebagai rajanya. Kerajaan ini berlangsung kira-kira abad ke-15 dan abad 16 Masehi. Di samping kerajaan Demak juga berdiri kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Cirebon, Banten, dan Mataram. Demak merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang berkembang di pantai utara Pulau Jawa. Raja pertamanya adalah Raden Patah. Sebelum berkuasa penuh atas Demak, Demak masih menjadi daerah Majapahit. Baru Raden Patah berkuasa penuh setelah mengadakan pemberontakan yang dibantu oleh para ulama atas Majapahit. Selanjutnya ada kerajaan Banten. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16. Setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka yang sejak tahun 1511 telah dikuasai Portugis. Dilihat dari geografinya, Banten pelabuhan yang penting dan ekonominya mempunyai letak yang strategis dalam penguasa Selat Sunda yang menjadi urat nadi dalam pelayaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatera. Kepentingannya sangat dirasakan terutama waktu Selat Malaka di bawah pengawasan politik Portugis di Malaka. Selanjutnya yaitu Kerajaan Goa. Kerajaan yang bercorak Islam di semenanjung selatan Sulawesi adalah Goa Talo. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1600 Masehi. Kerajaan Goa Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Penguasa Ternate mengajak penguasa Goa Talo untuk masuk agama Islam namun gagal. Islam baru berhasil masuk di Goa Talo pada waktu Datuk Ri Bandang datang ke kerajaan Goa Talo. Sultan Alauddin adalah raja pertama yang memeluk agama Islam tahun 1605 Masehi. Selanjutnya yaitu Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku terletak di bagian daerah Indonesia bagian timur. Kedatangan Islam ke Indonesia bagian timur yaitu ke Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Diceritakan bahwa pada abad ke-14 Raja Ternate yang ke-12, Molo Matea, bersahabat baik dengan orang Arab yang memberikan petunjuk bagaimana pembuatan kapal-kapal tetapi agaknya bukan dalam kepercayaan. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14 Islam sudah datang di daerah Maluku. Pengislaman di daerah Maluku dibawa oleh Maulana Hussein. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Marhum di Ternate. Raja pertama yang benar-benar Muslim adalah Zain al-Abidin. Ia sendiri mendapat ajaran agama tersebut dari Madrasah Giri. Zainal Abidin ketika di Jawa terkenal sebagai Raja Bulawa, artinya Raja Cengkeh karena membawa cengkeh dari Maluku untuk persembahan. Sekembalinya dari Jawa, Zainal Abidin membawa mubalik yang pertama adalah Jamilu dari Hitu. Hubungan Ternate Hitu dengan Giri di Jawa Timur sangat erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelas saya yaitu tentang bukti-bukti perbuatan peradaban dan keagamaan di Indonesia. Di materi kali ini terdapat dua masa yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, Islam telah berkembang dan mempunyai peradaban yang mencerminkan kemuliaan agama Islam di Indonesia. Di antaranya satu, adanya birokrasi keagamaan, di mana kedudukan ulama sebagai tenaga kerja, terutama dalam bidang keagamaan, terdapat di kerajaan-kerajaan Islam. Kedua yaitu ulama dan ilmu agama, di mana penyebaran dan pertumbuhan kebudayaan Islam di Indonesia terletak di pundak para ulama. Adapun ada dua cara yang digunakan para ulama dalam menyebarkan agama Islam, yaitu satu, membentuk kader-kader ulama, dan yang kedua adalah menyebar
Kemudian dari segi bangunan, peninggalan dari perkembangan peradaban dan keagamaan di Indonesia adalah satu, Masjid Demak, yang kedua adalah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kemudian dari segi tradisi terdapat Grebek Besar Demak dan Tabu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.